kelompok 135A dengan Bapak fasilitator kami, Bapak Slamet Supriyadi MED, dengan pengajar praktik Ibu Carla yang kali ini akan belajar mempraktekkan proses coaching dan melakukan supervisi akademik. Bersama saya, Sylvia Putri Anggraini dari TK Negeri Pembina 3 Kota Malang, dan rekan saya Sri Rani Febrianti dari SDIT Insan Mulia Malang. Dan saya Dodi Purwito dari SDN Mulyorejo 2 Kota Malang, yang akan secara bergantian melakukan peran kami sebagai supervisor, coach, dan coaching. Doakan kami lancar dan sukses ya. Selamat menyaksikan. Semangat ya, siap. Jadi kegiatan kita hari ini adalah praktik coaching, dan saya di sini bertindak untuk sebagai supervisor jenengan untuk mengamati jalannya proses coaching dengan coaching jenengan. Nah, kira-kira kesiapan apa yang jenengan butuhkan? Kesiapan, alhamdulillah kemarin saya sudah sempat diskusi dengan Bu Reni sebagai coach saya. Yang pertama kita memang sudah menentukan jadwalnya. Jadi memang jadwalnya sudah kita tentukan. Terus kemudian kemarin juga sempat sharing-sharing sedikit berkaitan sama apa sih yang mau dibicarakan seperti itu. Jadi sudah ada kesiapan berdua ya, seperti itu. Dan ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang nanti akan digunakan sebagai bahan saya mengamati jenengan. Jadi yang pertama nanti dibutuhkan kehadiran penuh atau presence dalam jenengan memberikan coaching. Kemudian yang kedua, apakah jenengan sudah mampu menekankan aktif atas apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian apakah panjenengan sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa, dan dari pertanyaan tersebut apakah sudah menggunakan alutsista. Jadi itu yang nanti akan saya observasi seperti itu ya. Nah, dari praktek coaching nanti kompetensi inti apa yang ingin jenengan kembangkan? Dari proses coaching nanti sebenarnya saya lebih ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan tes tanya Bu Sylvie. Jadi pengen coba sih kita implementasikan nanti ketika di coaching itu bagaimana nanti mempraktekkan alur bertanya. Alur bertanya. Siap. Semoga apa yang jenengan harapkan bisa terlaksana pada prosesnya nanti. Siap. Dan indikator pencapaian apa dan tujuan apa yang jenengan harapkan dari proses coaching nanti, Pak? Harapannya sih memang karena ini coaching Bu Sylvie ya, jadi harapannya nanti si coach atau Bu Reninya nanti mendapatkan solusi dari apa yang sedang beliau cari. Jadi beliau bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang beliau hadapi. Seperti itu sih untuk indikatornya. Baik, Pak Doris, semoga dari kesiapan dan tujuan yang ingin jenengan harapkan bisa tercapai. Amin. Monggo bisa dilangsungkan saja proses coaching jenengan dengan Bu Reni. Selamat bercoaching, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Dori. Gimana kabarnya Bu Reni? Sedang kurang baik Pak. Kurang baik ya? Oh nggih. Ngapunten, kemarin kita sempat komunikasi nggih lewat WA kemarin, katanya Bu Reni ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Mungkin nanti dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kita bisa manfaatkan untuk sharing berkaitan dengan apa yang ingin Bu Reni sampaikan. Kira-kira apa Bu Reni yang mau disampaikan ini kalau boleh tahu? Iya Pak, jadi yang membuat saya merasa kurang baik itu karena saya terbebani dengan kondisi salah satu murid saya di kelas Pak Dori. Oh, nggih, siap. Jadi kondisinya itu anak-anak saya ini mungkin karena mempunyai karakter yang berbeda sehingga muncul perasaan terbuli dan membuli gitu loh Pak. Oh, gitu nggih. Baik, siap. Sebelum saya kita melangkah lebih jauh nggih, mungkin Bu Reni dari yang sudah diilustrasikan tadi, ada nggak tujuan apa sih yang ingin Bu Reni peroleh dari pembicaraan kita nanti itu? Saya ingin anak-anak di kelas itu bisa menyadari bahwa mereka ini bersaudara, yang mana mereka harus saling menyayangi, menjaga satu sama lain, kemudian melindungi, tidak boleh ada yang
membuli bahkan merasa terbuli gitu Pak. Baik, siap. Berarti intinya Bu Reni pengen nanti ke depannya anak-anak itu punya sifat atau karakter saling memiliki gitu ya. Betul, intinya ya, Pak. bahwa Iya. mereka itu adalah memiliki kesadaran bahwa mereka itu sama, satu keluarga yang sama. Baik Bu Reni, terima kasih. Kemudian untuk problem yang Bu Reni hadapi tadi ya, jadi ada si anak itu dia sedang merasa terbuli. Kira-kira ada nggak faktor apa yang menyebabkan dia itu atau sampai ada kejadian seperti itu tuh, kira-kira kenapa Bu Reni? Jadi pernah suatu ketika itu anak saya ini dia mempunyai postur tubuh yang besar, memang jauh lebih besar baik, daripada baik. teman-temannya Pak. Siap. Nah, ternyata teman yang lain itu kemudian mengatakan, menjuluki dia gorila, kamu seperti gorila gitu Pak. Hei, namanya itu Alfa, katakan Pak nge. Alfa gorila gitu Pak, Alfa gorila. Kemudian karena mungkin anak saya ini merasa tidak nyaman, akhirnya matur mengadu, Bu, teman saya mengatakan saya ini gorila, saya tidak mau teman-teman mengatakan saya hal yang seperti itu. Nggih. Gitu, Siap. Pak. Oh, gitu ya. Berarti intinya ada salah satu murid dari Bu Reni itu yang dia itu memiliki postur tubuh yang ya mungkin sedikit lebih berisi nggih. Nggih. Tapi sama teman-temannya dia dijuluki dengan sesuatu yang tidak pantas, Nggih, seperti gitu, Pak. gorila dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bu Reni, kondisi yang bagaimana atau kondisi apa yang Bu Reni harapkan dari kondisi yang ada tadi? Kira-kira yang bagaimana kondisinya? Saya itu ingin anak-anak menyadari bahwa di dalam kehidupan itu pasti ada orang yang berbeda dengan dirinya. Siap. Dan bagaimana anak-anak itu bisa menerima perbedaan itu sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda tidak menjadi bahan olok-olokan gitu Pak. Baik, betul. Sepakat Bu Reni nggih. Jadi memang bagaimanapun juga kita tidak bisa menyamaratakan kondisi kita. Nggih, baik. Kalau menurut Bu Reni berarti untuk kondisi sekarang ya, itu berada di level berapa ya? Kondisi kelasnya Bu Reni sekarang antara rentang 1 sampai 10. Kalau menurut saya karena ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan Pak nggih. Nggih. Dan saya takut bahwa nanti akan menulari ke teman yang lain. Mungkin sekarang anak-anak itu kalau misalkan dilihat ada di level 7 lah Pak. 7 ya. Nggih, di level Baik, 7. di level 7 dari rentang 1 sampai 10. Betul. Untuk Bu Reni sendiri, idealnya harusnya ada di angka berapa Bu Reni? Harusnya anak-anak ada di level 10 yang Di mana level 10 mereka ya? bisa menciptakan rasa nyaman dan aman satu sama lain. Baik. Berarti untuk menuju ke angka 10 kan berarti dibutuhkan 3 angka lagi Bu Betul, Reni. Pak, Baik. betul. Untuk menuju ke 3 angka tadi Bu Reni, mungkin Bu Reni sudah punya gambaran, rencana atau ide mungkin untuk menghadapi situasi yang ada di kelasnya Bu Reni. Mungkin Bu Reni bisa sharingkan mungkin ya. Iya. Kira-kira rencananya bagaimana? Saya sih berencana begini Pak. Mungkin yang pertama, kalau misalkan tindak pembulian atau membuat orang lain tidak nyaman itu kan bisa berdampak jauh ya Pak. Betul. Apalagi sekarang itu sudah marak di televisi itu, di berita berseliweran bahwa sampai terjadi kekerasan secara fisik. Beruntungnya di kelas saya kan masih secara verbal ya. Betul. Saya juga tidak ingin sih sebenarnya. Saya ingin menunjukkan ke anak-anak dampak dari pembulian baik secara fisik maupun secara verbal itu melalui tayangan-tayangan video. Kemudian mungkin yang paling penting adalah perlu saya share nih Pak ke orang tua ya, untuk anak-anak itu bisa dimotivasi untuk berperilaku baik, terutama menjaga lisan yang sekarang ini sedang terjadi di kelas saya. Oke. Baik, berarti Bu Reni sudah punya rencana sebenarnya ya. Rencana yang pertama yaitu dengan cara menampilkan video-video tentang bahaya dari tindakan bullying tadi. Iya. Yang kedua adalah dengan melakukan komunikasi atau motivasi aktif ya terhadap orang tua kepada anaknya. Intinya seperti itu Bu Reni. Kira-kira ada rencana lain Bu Reni? Mungkin punya gambaran rencana yang mungkin belum disaringkan. Monggo, mungkin ada lagi. Karena sebenarnya yang terjadi ini hanya 2 anak sih Pak di kelas saya ini. Katakan ini yang suka mengolok, yang satu terolok nih, katakan ya begitu. Saya itu ingin kedua anak ini saya dudukkan bersama, kemudian saya dekatkan. Baik. Mungkin dengan membuat mereka menerima satu sama lain dan mau berteman dulu mungkin ya Pak ya. Gitu ya, baik, betul. Berarti nanti rencananya Bu Reni sudah punya 3 ide nih sebenarnya ya. Yang pertama dari menayangan video, yang kedua komunikasi dengan orang tua, yang ketiga adalah mendudukkan mereka bersama. Baik, bagus Bu Reni. Tapi kalau boleh kita berbicara skala prioritas ya. Kalau menurut Bu Reni kira-kira dari 3 langkah tadi mana yang lebih efektif Bu Reni? Mungkin
mendudukkan mereka berdua dulu mungkin Pak ya, iya. Siap. Karena menurut saya kalau misalkan sudah didudukkan mereka berdua itu mungkin akan apa ya, paling tidak dipahamkan dulu lah, dipahamkan, kemudian dikenalkan dulu tentang bahaya pembulian secara verbal gitu. Betul. Karena kalau misalkan sudah dilakukan sering dan berulang-ulang itu kan sudah masuk kategori pembulian ya Pak ya, meskipun mungkin anak ini merasa bahwa itu hanya guyonan atau bercanda, tapi kan sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Betul. Berarti kalau saya boleh bilang Bu Reni lebih untuk dalam waktu dekat ini berencana untuk melakukan mengumpulkan atau mempertemukan dua anak mediasi ini. Dua mediasi anak dua anak ini. Baik. Untuk rencana itu berarti apakah sudah terjadwalkan Bu Reni? Kira-kira kapan rencananya? Setelah dari perbincangan ini mungkin saya akan segera ya Pak ya. Gitu ya. Minggu depan sudah mulai masuk hari Senin. Cobalah hari Senin saat istirahat itu saya ketemukan dua anak ini. Baik. Berarti hari Senin Bu Reni nanti mempertemukan kedua anak tadi nggih untuk melakukan mediasi tadi. Mungkin adakah pihak yang perlu dilibatkan dalam kegiatan nanti Bu Reni? Saya punya sih Pak satu partner yang dimana beliau itu juga mengajar di kelas saya. Siap. Guru PAI. Guru PAI. Kalau menurut saya beliau mungkin bisa memberikan sedikit tauci rohani nggih. Bisa memberikan sedikit nasihat gitu ke anak-anak. Di samping saya menyampaikan kondisi mereka berdua, mungkin beliau bisa menguatkan. Oh baik, berarti nanti rencananya Bu Reni juga mau kolaborasi ya dengan guru PAI-nya. Baik Bu Reni, semoga nanti apa yang direncanakan Bu Reni itu bisa segera terrealisasi sehingga bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi problematika yang ada di kelasnya Bu Reni. Betul Pak. Terus kemudian mohon maaf untuk nanti setelah misalkan Bu Reni dan Bapak guru agama atau Ibu ya? Ibu guru agama nanti sudah melakukan mediasi juga dengan mengumpulkan anak-anak. Kira-kira adakah nanti tindak lanjutnya Bu Reni? Dalam artian apakah hanya terfokus kepada dua anak yang terlibat saja? Apakah nanti bakal dilakukan lebih luas lagi? Karena menurut saya kan ini masih akar Pak nggih. Beruntungnya tuh kita bisa segera mengetahui gitu loh Pak. Saya tuh tidak ingin kemudian hal ini diikuti oleh teman yang lain dan berlanjut sampai ke orang lain merasakan atau melakukan hal yang sama. Mungkin setelah kedua anak ini bisa berteman atau sudah saya temukan nih mereka berdua, segera saya akan sosialisasikan ke anak-anak terkait tentang kegiatan pembulian yang jangan sampai terjadi. Betul. Baik, gitu Bu Reni ya. Berarti nanti rencananya setelah ada mediasi dengan anak ini tadi akan dibawakan Bu Reni juga untuk diimbaskan juga kepada anak-anak yang lainnya supaya tidak menciptakan kondisi yang jangan sampai ada bullying lagi di sekolah gitu. Baik Bu Reni. Saya rasa mungkin Bu Reni sudah punya gambaran ya tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi Bu Reni. Saya rasa begitu ya Pak. Setelah dari obrolan gini, saya sempat bingung sih sebenarnya, tapi setelah Pak Dori bantu dengan dengan membantu menyelesaikan masalah itu, saya harapkan nanti saya bisalah segera mengatasi permasalahan yang saya miliki. Gitu Bu Reni ya, baik. Semoga nanti diberikan kelancaran Bu Reni. Iya Pak. Selanjutnya Bu Reni, mungkin terakhir nih, kira-kira dari perbincangan kita ini, kira-kira apa yang mungkin bisa Bu Reni sampaikan? Mungkin bisa Bu Reni refleksikan mungkin ya dari apa yang sudah kita bicarakan ini. Baik, saya berterima kasih pada Pak Dori karena sudah dibantu menyelesaikan masalah yang saya miliki. Yang jelas dalam waktu dekat ini saya akan segera mempertemukan kedua anak ini untuk saya mediasi bersama dengan guru PAI. Dan selanjutnya mungkin perlu tetap saya lakukan penayangan video tentang akibat pembulian dan contoh-contohnya itu supaya tidak hanya berlaku untuk dua anak ini tapi untuk teman-teman di satu kelasnya. Dan kemudian nanti akan coba saya sampaikan ke orang tua yang bersangkutan untuk tetap bisa memberikan motivasi anak-anak untuk tetap menjaga lisan dan tindak lakunya. Bagus sekali Bu Reni kalau menurut saya ya, semoga apa yang direncanakan Bu Reni bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Mungkin terakhir lagi Bu Reni ya, satu lagi tidak apa-apa ya, untuk perasaannya Bu Reni gimana ini setelah kita lega Pak, lega dan kepingin cepat ketemu sama anak-anak gitu ya. Iya. Semoga nanti bisa hari Senin langsung bisa kita implementasikan kepada anak-anak. Semoga nggak ada lagi tindakan bullying dan anak yang terlibat dengan dua anak yang sedang berseteru ini ya, itu bisa segera kita
damaikan. Saya juga berharap begitu. Terima kasih banyak ya Pak Dori. Sami-sami Bu Reni, mohon maaf kalau misalkan nanti misalkan dalam pembicaraan tadi ada mungkin kata-kata saya yang kurang tepat, saya juga mohon maaf. Ke depan ya semoga kita bisa bertemu lagi Bu Reni ya dalam kondisi yang lebih baik lagi. Mungkin kalaupun ada problemnya masih dalam tahap yang kecil yang bisa kita sharingkan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Dori atas bantuannya. Sama-sama. Saya akhiri Bu Reni. Iya Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Silvi. Saya sudah menyaksikan proses coaching panjenengan berdua dan kelihatan enjoy gayeng gitu ya. Alhamdulillah. Dan untuk Pak Dori sebagai coach, perasaan apa yang muncul setelah melakukan coaching ini? Perasaan yang muncul yang pertama muncul lega ya. Lega dalam artian proses coachingnya berjalan lancar, itu yang pertama. Terus yang kedua ada rasa senang karena ternyata respon yang diberikan Bu Reni selaku coach itu beliau merasa terbantu dengan apa yang dari pembicaraan coaching tadi itu. Jadi alhamdulillah Bu. Terlihat untuk keduanya itu menikmati dan juga saling mengapresiasi seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan dari proses coaching tadi Pak Dori, apa yang sudah jenengan lakukan saat coaching sehingga ini loh sudah berhasil indikator prestasi saya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal Bu Silvi ya. Jadi indikatornya adalah supaya Bu Reni selaku coach itu mendapatkan solusi dari apa yang sedang beliau hadapi. Jadi masalah yang beliau hadapi. Dan alhamdulillah Bu Reni tadi setelah saya konfirmasi di akhir pembicaraan beliau mengatakan untuk perasaannya beliau lega karena beliau sudah punya gambaran dan juga beliau punya rencana aksi yang dalam waktu dekat insya Allah Senin ini sudah akan dilaksanakan. Jadi yang menurut saya untuk indikatornya bisa dikatakan tercapai. Terus yang kemudian tadi untuk alur tirta juga berusaha juga sudah saya penuhi. Kemudian untuk rasa itu pun juga berusaha saya tampilkan seperti itu Bu Silvi. Dan memang setelah saya sesuaikan dengan dulu penilaian saya, jenengan sudah bisa memberikan kehadiran penuh. Kemudian juga sudah bisa mendengarkan aktif dengan memberikan apresiasi, memberikan umpan balik. Kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan mengajukan pertanyaan dengan alur tirta. Jadi sudah diawali dengan mengidentifikasi masalah, lanjut kemudian dengan memberikan menanyakan strategi, tindak lanjut dan sampai akhirnya ditemukan solusi. Sudah tampak memang nggih. Alhamdulillah ya. Nggih, jadi dan tentunya tidak berhenti di sini ya untuk proses coaching kita seperti ini. Dan untuk selanjutnya ke depannya kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan selain dari memberikan pertanyaan dengan alur tirtanya itu Pak? Baik. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya Bu Silvi ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya menyadari bahwa membuat pertanyaan atau menyusun pertanyaan yang berbobot itu tidak bisa dilakukan dengan hanya 1-2 kali latihan. Benar sekali. Perlu penggiringan atau latihan-latihan yang sangat intens sehingga kita itu nggak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh kita tanyakan. Contoh misalkan pertanyaan yang menjudgment. Contoh mengapa, kenapa? Itu kadang saya masih agak terpancing di situ. Nah, nanti kedepannya harapannya sih saya bisa lebih mengontrol diri saya supaya pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach nanti tidak terkesan menjudgment atau menghakimi seperti itu Bu Silvi. Memang betul sekali, memang dibutuhkan latihan. Betul. Supaya semakin kedepannya itu lebih bisa mengarahkan tanpa memberikan sesuatu yang melabeling atau menjudgment gitu ya. Betul. Dan semoga ini bukan kesempatan terakhir untuk kita bisa lebih mengembangkan, bisa dilakukan di event-event di luar proses pendidikan kita. Bisa ke rekan sejawat, di rumah pun juga bisa, dengan lingkungan itu ternyata juga bisa sebenarnya, Jadi semoga ini merupakan awal untuk kita terus belajar seperti itu. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Saya bisa mengamati proses penjelasan berdua untuk melakukan coaching. Dan di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan apresiasi atau kesalahan dalam pengamatan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Silvi, saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.